Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Miss Yona dalam pembelajaran kimia. Bagaimana keadaan Anda semua? Semoga Anda semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari tentang gugus fungsi senyawa karbon atau senyawa organik. Sebelum kita mempelajari apa itu gugus fungsi dan apa jenis-jenisnya, maka terlebih dahulu kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama, gambar alkohol. Nah, alkohol ini sering kita dengar atau identik dengan minuman yang memabukkan. Padahal, tahukah Ananda bahwa jenis alkohol itu ada banyak dan manfaatnya juga bisa kita rasakan loh. Salah satu manfaat dari alkohol adalah sebagai cairan antiseptik. Yang ini gunanya untuk membunuh kuman, dan alkohol dalam skala industri berguna sebagai pelarut untuk keperluan kosmetik. Kemudian ini ada gambar hewan yang diawetkan dengan larutan formalin. Formalin dalam kimia dikenal dengan formaldehid, dan ini merupakan salah satu jenis gugus fungsi di samping alkohol tadi. Nah, jadi ada pertanyaan, apa sih itu gugus fungsi? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Senyawa turunan alkana. Atom atau gugusan atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut. Ini yang disebut dengan gugus fungsi. Perhatikan contoh berikut. Dalam rantai karbon berikut ada yang dilingkari yakni OH, COOH, dan CO. Nah, bagian ini adalah bagian senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa. Bagian senyawa ini yang akan berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Dan yang dilingkari ini yang kita sebut dengan gugus fungsi. Selanjutnya kita perhatikan beberapa homolog senyawa turunan alkana. Yang pertama kita lihat alkil alkohol atau alkanol dengan gugus fungsi OH. Struktur umumnya adalah ROH. Ingat ya nak, R ini adalah alkil. Dengan rumus umum CN2N+2O. Contoh senyawanya adalah CH3, CH2, CH2OH. Yang disebut juga dengan 1-propanol. Kedua adalah alkoksi alkana atau eter dengan gugus fungsi O. Dengan struktur umum itu adalah ROR. Nah, di sini H pada alkohol kita gantikan dengan R. Rumus umumnya sama, yaitu CnH2n+2O. Contoh CH3, CH2 sebagai R-nya atau alkil, kemudian ada O, tambah alkil lagi CH3. Namanya adalah metoksietana. Apa perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan rumus strukturnya? Keduanya sama-sama memiliki isomer fungsi. Selanjutnya ada alkanal atau aldehid dengan gugus fungsi COH. Struktur umumnya RCOH dengan rumus umum CnH2nO. Contoh senyawanya adalah propanal atau CH3, CH2COH. Yang keempat, ada alkanon atau keton dengan gugus fungsi CO. Struktur umumnya adalah RCOR. Nah, di sini gugus H dari aldehid digantikan oleh R pada keton dengan rumus umumnya sama dan contohnya adalah butanon CH3, CH2, CO, CH3. Apa perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan rumus strukturnya? Keduanya memiliki isomer fungsi. Yang kelima adalah asam alkanoat dengan gugus fungsi COOH. Struktur umumnya RCOOH dengan rumus umum CnH2nO2. Contoh senyawanya adalah asam propanoat CH3, CH2, COOH.
Keenam ada alkil alkanoat atau disebut juga dengan ester dengan gugus fungsi COOR. Struktur umumnya adalah COOR, di mana atom H pada asam alkanoat digantikan R untuk ester. Dengan rumus umum sama, CnH2NO2, dan contoh senyawanya adalah metil propanoat, CH3, CH2, COO, CH3. Apa perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan strukturnya? Keduanya sama-sama memiliki isomer fungsi. Baik Ananda, setelah kita mengetahui 6 gugus fungsi yang telah kita bahas sebelumnya tadi, maka selanjutnya sekarang kita akan membahas tata nama masing-masing dari gugus fungsi. Yang pertama kita akan membahas tata nama alkanol atau alkil alkohol. Yang pertama, alkohol monovalen, artinya dia hanya memiliki satu OH. Yang pertama, kita tentukan rantai utama dan berikan penomoran atom C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus OH. Ingat ya nak, penomoran terkecil adalah atom C yang paling dekat dengan gugus OH. Yang kedua, kita tulis nama alkana dengan akhiran ol. Dengan letak OH dinyatakan dengan bilangan yang ditulis di depan nama alkanol atau alkoholnya. Nah, perhatikan contoh di bawah. Di sana ada ROH di mana R-nya itu adalah nama alkana dan OH-nya kita kasih akhiran ol atau nol. Contoh, ada CH3, CH2, CH2OH. Nah, atom C yang paling dekat dengan OH kita beri dengan nomor terkecil, yaitu atom C pertama. Selanjutnya 2 dan 3. Nah, di sini ada 3 atom C. Ingat, pada tata nama alkana, Ananda wajib menghafal nama alkana dari atom C1 sampai 10. Mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan yang 10 dekana. Nah, di sini kita lihat ada 3 atom C, berarti namanya adalah propana. Nah, karena dia memiliki gugus fungsi OH yang harus diakhiri dengan ol, maka akhiran ana kita beri dengan akhiran ol, sehingga propana menjadi propanol. Nah, OH terikat pada atom C nomor 1, sehingga namanya menjadi 1-propanol. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat di contoh pertama, di sini di dekat gugus fungsi OH itu sederetnya ada 4 atom C, di mana atom C yang paling dekat dengan OH kita beri nomor terkecil 1, lanjut 2, 3, dan 4. Nah, di luar dari satu jalur ini, satu garis ini atau rantai terpanjang ini, ada lagi CH3 di bawahnya. Nah, di luar induk itu namanya cabang, yang biasa disebut dengan alkil, di mana alkana diberi akhiran il. Di sini ada CH3, namanya metil. Nah, untuk penamaannya seperti biasa, kita sebut dulu nomor cabang, kemudian nama cabang, baru induk dari alkohol. Nah, ingat alkoholnya terikat pada atom C berapa, maka kita sebutkan angkanya. Nah, sehingga pada contoh pertama ini namanya menjadi 3-metil karena cabang metil terikat pada atom C3, 1-butanol karena OH yang menandakan atau gugus fungsi dari alkohol itu terikat pada atom C nomor 1. Sama dengan contoh di bawahnya yang kedua, ada 4 atom C. Nah, ingat 4 atom C itu kan butana. Tapi di sini ada gugus fungsi OH sehingga butana menjadi butanol. Nah, OH di sini terikat pada atom C kedua
dan cabang metilnya terikat pada atom C ketiga, sehingga namanya adalah nomor cabang ketiga, nama cabang, dan alkoholnya atau rantai induknya, dan terikat pada atom C yang keberapa, yaitu atom C kedua. Sehingga nama dari contoh yang kedua ini adalah 3-metil 2-butanol. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh berikut, kita melihat alkohol yang divalen, artinya OH-nya lebih dari satu ya, ada 2, itu OH pada atom C pertama dan ada OH pada atom C kedua, di mana induknya ada 4 atom C atau butana. Nah, dan yang dilingkari itu adalah cabang. Kalau seandainya ada 2 OH, maka untuk penamaan alkoholnya diawali dengan awalan D dan diakhiri dengan ol. Sebut alkananya, tuliskan jumlahnya dengan awalan D kalau OH-nya 2, tri jika OH-nya 3. Nah, sehingga nama dari contoh yang pertama ini adalah 3-metil 1,2 butanadiol. 3-metil karena cabang terletak pada atom C ketiga, dan 1,2 itu karena OH-nya terikat pada atom C1 dan 2. Butanadiol, butana itu adalah induknya 4 atom C, di karena OH-nya ada 2 dan ol akhiran alkohol. Jadi 3-metil 1,2 butanadiol. Nah, tengok yang di bawah. Perhatikan yang di bawah ada CH2OH. CH-OH dan CH2OH. Di sini ada 3 OH. Maka kalau 3 OH-nya kita sebut dengan tri. Tri, sebutkan yang ketiga OH-nya itu terikat pada atom C yang keberapa saja. Nah, ternyata OH terikat pada atom C1, 2, dan 3. Dan atom C-nya ada 3. Artinya alkananya kalau atom C-nya 3, namanya apa, Nak? Propana. Jangan lupa ya, Nak. Seperti yang Miss bilang sebelumnya, hafal tata nama alkana dari atom C1 sampai C10. Nah, di sini kita lanjut. Nah, 1,2,3 propanatriol. Kenapa 1,2,3? Karena gugus OH-nya terikat pada atom C1, 2, dan 3 dari alkananya dengan atom C3 yaitu propana. Nah, tri itu karena 3 dan ol memang akhiran dari tata nama untuk alkohol, sehingga namanya adalah 1,2,3 propanatriol. Beda ya dengan yang di atas 1,2 butanadiol. Kenapa diol? Karena OH-nya hanya ada 2. Kenapa triol? Karena OH-nya ada 3. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tata nama alkoksi alkana atau eter. Perhatikan contoh berikut ya, Nak. Ingat, eter tadi rumusnya apa? ROR. Nah, di sini rantai yang lebih panjang dipakai sebagai alkana dan rantai yang lebih pendek dipakai sebagai alkoksi atau alkana dengan akhiran oksi. Nah, di sini ada O di tengah, di sebelah kanan ada 2 buah atom C yang paling pendek rantainya, sebelah kiri dari O ada 3 atom C yang panjang rantainya. Nah, rantai yang terpanjang namanya alkana karena 3 atom C maka namanya propana. Sementara sebelah kanan dari O ada 2 atom C, yaitu dipakai sebagai alkoksi. Kalau dia 2 atom C menjadi etoksi. Kalau 1 atom C metoksi, kalau 3 atom C propoksi. Itu tetap kita ambil akhirannya adalah oksi dari alkana tersebut. Sehingga namanya adalah, sebut alkoksinya dulu baru alkananya. Nah, namanya menjadi etoksi propana.
Nah, bagaimana dengan tata nama alkanal atau aldehid? Perhatikan contoh berikut. Kita sebutkan nama rantai karbonnya sesuai dengan nama alkana dengan akhiran al. Jadi alkanal itu alkana dengan akhiran al. Nah, contoh HCOH. Ingat ya, gugus fungsi dari aldehid atau alkanal apa tadi nak? Yaitu CO atau RCOH. COH. Jangan lupa ya nak. Nah, yang pertama itu HCOH, metanal. Kenapa metanal? Karena atom C-nya cuma satu. Dari metana diberi akhiran al menjadi metanal atau kita kenal dengan formaldehid. Contoh yang selanjutnya ada CH3COH. Nah, di sini atom C dari gugus fungsi COH itu kita beri nomor 1. Ya. Atom C pada gugus fungsi COH kita beri nomor 1. Kemudian CH3-nya atom C nomor 2. Nah, di sini ada 2 atom C. Kalau di alkana, 2 atom C namanya adalah etana. Karena gugus fungsinya COH itu disebut dengan alkanal, akhirannya al, sehingga namanya metanal. Yang ketiga, ada 3 atom C. Jadi ingat atom C pada COH itu nomor 1 ya nak. Sehingga namanya adalah propanal. Nah, jika dia memiliki cabang, tetap seperti aturan sebelumnya, kita sebut nama cabangnya baru induknya. Nah, di sini ada CH3, CH, CH2, COH. Ingat, atom C yang pertama pada gugus fungsi COH. Selanjutnya sampai ke ujung sehingga ada 4 atom C. Nah, di luar dari induk ada namanya cabang, yaitu metil. Sehingga namanya adalah 3-metil butanal. Kenapa 3 metil? Karena cabang terikat pada atom C nomor 3. Kenapa butanal? Karena atom C yang terpanjang ada 4. Kalau dalam alkana namanya butana, karena dia memiliki gugus fungsi COH atau aldehid, akhirnya bukan alkan atau ana lagi, tapi al, sehingga namanya butanal. Nah, namanya menjadi 3-metil butanal. Selanjutnya untuk tata nama alkanon atau keton dengan gugus fungsi R, C, O, R. Nah, di sini untuk penamaannya diakhiri dengan akhiran on. Jadi alkana diakhiri dengan on. Baik, kita tengok contoh di bawah ini. Ada CH3, CO, CH3. Nah, di sini ada berapa atom C? Ada 3, yaitu CH3, C pada CO, dan CH3. Maka 3 atom C pada, kalau di alkana namanya propana, karena ada gugus fungsi CO, maka namanya diakhiri dengan on, sehingga namanya propanon. Nah, perhatikan contoh nomor 2. CH3, CO, CH2, CH2, CH3. Di sini kita hitung dari awal, itu atom C-nya yang paling dekat dengan CO yang pertama, yaitu CH3. Itu atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gugus fungsi CO-nya terletak pada atom C yang kedua. Sehingga namanya, kalau 5 itu pentana, pada keton dia pentanon, dan gugus fungsinya berada di nomor 2. Jadi namanya adalah 2-pentanon. Oke, perhatikan contoh yang terakhir. Ada cabang nih di sini. Ada cabang CH3. CH3, CH, CO, CH3 dengan cabang CH3. Nah, atom C yang paling dekat dengan CO seperti biasa, atom C yang paling dekat dengan gugus fungsi paling kecil. Ya, paling kecil sehingga atom C yang pertamanya ada sebelah kanan. C1 sebelah kanan, selanjutnya nomor 2 di CO, 3 di CH, dan keempat di CH3. 4 atom C-nya namanya kalau dalam alkana adalah butana, tapi kalau keton
itu akhirnya on menjadi butanon. Nah, metil terikat pada atom C nomor 3 sehingga tata namanya disebut nomor cabang, nama cabang, baru induknya, dan sebutkan di atom C keberapa induknya, sehingga namanya adalah 3 metil 2 butanon. Selanjutnya kita bahas tata nama untuk asam alkanoat atau asam karboksilat dengan rumus RCOOH. Nah, di sini sesuai dengan namanya asam alkanoat, maka kita sebut asamnya, kemudian sebut alkana dengan akhiran oat atau alkanoat. Perhatikan contoh berikut ini. Ada HCOOH. Di sini ada satu atom C pada COOH. Kalau dalam alkana satu atom C itu metana, tapi di sini diakhiri dengan akhiran oat sehingga namanya metanoat. Ya. Jadi kalau asam alkanoat namanya menjadi asam metanoat. Pada contoh nomor 2 ada CH3COOH. Di sini ada 2 atom C pada CH3 dan pada COOH, berarti ada 2 atom C. Kalau dalam alkana 2 atom C namanya etana. Dalam alkanoat akhirnya menjadi oat sehingga namanya etanoat. Tetap diawali dengan asam karena asam alkanoat menjadi asam etanoat, atau kita sebut juga dengan asam asetat atau asam cuka yang biasa kita pakai untuk makan bakso. Nah, bagaimana untuk yang bercabang? Kita perhatikan contoh yang paling bawah. Di sana ada CH3, CH, COH. Ada cabangnya CH3 atau metil. Nah, namanya kita sebut asamnya dulu, kemudian nomor cabang, nama cabang, baru induk alkanoatnya, alkana yang diberi akhiran oat. Nah, di sini induknya ada 3 atom C, yaitu pada CH3, kemudian pada CH, dan pada CO. Itu yang ketiga. Nah, di luar induk itu namanya cabang. Nah, cabang yang kita lingkari ini CH3 itu namanya metil dan dia terikat pada atom C yang kedua. Nah, atom C yang pertamanya di atom C COOH yang dekat OH ya, Nak. Yang keduanya CH, yang ketiganya CH3. Nah, sehingga namanya adalah asam, cabangnya terikat pada nomor 2, makanya 2, nama cabangnya metil sehingga namanya asam 2-metil, induknya 3 atom C yang diberi akhiran oat sehingga namanya propanoat, asam 2-metil propanoat. Selanjutnya tata nama untuk alkil alkanoat atau ester. Ini adalah gugus fungsi yang ke-6 yang kita bahas atau gugus fungsi yang terakhir yang kita bahas. Bagaimana penamaannya? Kita ingat dulu rumusnya, yaitu RCOOR. Perhatikan pada gambar, R di ujung itu namanya alkil. L di awal yang terikat dengan COO itu namanya alkanoat. Jadi penamaannya harus kita sebutkan nama alkilnya dulu, baru nama alkanoatnya atau alkana yang diberi akhiran oat. Perhatikan contoh di bawahnya. Di sana ada HCOOCH3. Ingat, setelah O itu ada R atau alkil, alkilnya CH3. Ya. Nah, alkananya adalah yang di sebelah kiri atau yang di dekat dengan CO. Itu ada 1 atom C. Nah, 1 itu namanya, kalau 1 atom C, nama alkilnya berarti namanya metil. Ya, metil. Dan pada alkanoatnya, yaitu yang terikat dengan COO, itu juga 1 atom C-nya.
Jadi alkanoatnya kalau satu menjadi metanoat. Sehingga nama alkil alkanoatnya adalah metil metanoat. Perhatikan contoh yang kedua. Ada CH3, COO, CH3. Setelah COO ada satu atom CH3. Itu alkilnya. Berarti kalau satu menjadi metil alkilnya. Nah, pada CH3COO itu ada 2 atom C yang akan menjadi alkanoatnya. 2 itu etana sehingga namanya menjadi etanoat. Nah, nama ester atau alkil alkanoat kita gabungkan alkil dan alkanoatnya yaitu metil etanoat atau metil asetat. Yang terakhir, jika ada cabang, kita perhatikan contoh yang terakhir yang ada cabang. CH3, CH, COO, CH3, CH3. Di sini ada cabangnya CH3. Ya. Nah, seperti biasa alkilnya adalah yang di sebelah kanan setelah COO. Ada 2 atom C sehingga kalau 2 atom C itu etana, kalau alkilnya menjadi etil. Nah, di sini sebelah kirinya yang terikat dengan COO itu ada 3 atom C yaitu CH3, CH dan COO. 3 atom C menjadi alkanoatnya. Berarti kalau 3 namanya propanoat. Dan cabang metil itu terikat pada atom C yang kedua dari propanoat. Ya. Cabang metil terikat pada atom C yang ketiga dari propanoat, di mana atom yang pertama pada atom C yang mengikat O2, COO. Nah, itu yang pertama ya nak. Keduanya di CH, yang ketiganya CH3. Nah, jadi untuk penamaan alkil alkanoat yang bercabang, sebut alkilnya dulu. Alkilnya ada 2 atom C menjadi etil. Kemudian cabangnya, cabang adalah metil terikat pada atom C nomor 2. Maka disebut 2 metil. Induknya ada 3 atom C yaitu propanoat. Sehingga namanya etil 2 metil propanoat. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas mengenai gugus fungsi dari senyawa turunan alkana dan tata nama dari senyawa turunan alkana. Besok kita sambung lagi bagaimana isomer dan reaksinya. Setelah Ananda mendengar penjelasan tadi, Miss harap Ananda semua memahami materi kita tadi. Untuk selanjutnya, penugasan akan Miss kirim melalui Google Classroom. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!